Nah, di sini ada soal sel otot dan sel kulit memiliki karakteristik yang beda. Nah, kondisi ini disebabkan oleh, nah jadi kita bisa lihat ya bahwa kulit kita itu suatu sel kan, suatu jaringan, jaringan terdiri dari sel. Terus saraf juga otak dia juga sel kan, terus otot juga sel darah juga sel. Nah, sel-sel itu dia punya karakteristik yang beda-beda, kayak kulit itu ya kayak gini ya, bisa dipegang gitu. Terus kayak sel lemak dia ya fatty gitu, dia banyak minyaknya. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa sifat sel itu dia beda-beda? Apa yang menyebabkan kondisi ini? Nah, kurang lebih jawabannya adalah protein sebenarnya. Tapi kenapa gitu? Karena gini, protein itu apa? Protein, kita tulis dulu, itu adalah kurang lebih bisa dibilang sebagai mesin molekuler. Maksudnya gimana mesin molekuler? Jadi gini, seluruh aktivitas di sel itu dikerjakan pasti oleh protein gitu. Jadi nggak ada aktivitas sel yang dia nggak pakai protein kurang lebih. Nah, protein itu dibikinnya kayak gimana? Pakai apa? Pakai namanya adalah sintesis protein atau ekspresi gen. Jadi kurang lebih saya gambarin dulu alur ininya ya, sintesis protein ya. Jadi kurang lebih gini. Alur sintesis protein itu dari mana? Pertama itu kita mau baca DNA-nya dulu. Jadi DNA itu bentuknya kayak gini kan, dia double strand atau dua untai, dia DNA. Nah, si DNA ini dia mencakup atau merangkum semua kode-kode genetik yang ada pada seluruh individu. Jadi kita itu punya DNA. DNA ini dia bisa beda-beda tiap orang. Tapi kode-kode yang dipakai di DNA itu kurang lebih sama pada spesies apapun gitu. Tiap organisme itu pasti punya DNA gitu. Nah, si DNA ini dia bisa dibaca. Dibacanya kayak gimana? Pertama adalah proses transkripsi. Atau transkripsi itu bahasa Indonesianya adalah penyalinan. Kenapa gitu? Karena disalin. Dari DNA, dia disalin jadi kayak gini. Namanya itu adalah mRNA. Jadi kenapa disalin? Karena di sini bahasanya itu sama, sama-sama Na, sama-sama nucleic acid atau asam nukleat di sini. Nah, dari mRNA itu nanti dia bakal dipasangin sama yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Ini terus dia nyambung sama ini nih. Biar gampang aja ya ini. Segitiga, kotak, sama bulat deh. Nah, yang kuning-kuning ini apa? Yang kuning-kuning ini adalah asam amino. Sedangkan yang bagian pink ini dia itu sama ya, komponennya adalah sama-sama sama-sama RNA, sorry. Tapi beda huruf depannya. Di sini T. tRNA, ini mRNA, ini messenger, ini transport atau transfer. Nah, habis ditranskripsi, di mana dalam proses transkripsi itu si DNA itu bakal dibaca, terus dia disalin jadi mRNA. mRNA itu bakal dia punya kode-kode dan kode-kode itu dia ada pasangannya. Pasangannya di mana? Di tRNA ini. Habis itu mereka bakal ketemuan, terus ada proses selanjutnya di sini. Translasi namanya. Kenapa ini translate? Kenapa ini transkrip? Transkrip itu artinya penyalinan, artinya bahasanya sama. Tapi translasi itu penerjemahan, bahasanya beda. Kenapa beda? Karena dia ngerubah Na atau nucleic acid jadi asam amino. Asam amino ini nantinya bakal digabung. Ketemu ini, dia bakal membentuk ikatan. Kurang lebih bakal jadi kayak gini. Nah, polimer dari asam amino atau gabungan dari satu asam amino gabung dengan yang ini, gabung dengan yang ini, itu disebut sebagai polipeptida. Terus kalau misalnya dia gabung dengan polipeptida lain, itu disebut sebagai protein. Nah, protein ini yang merupakan kita sebut sebagai mesin molekuler di sini. Dan yang beda pada tiap sel itu sebenarnya proteinnya. Si DNA-nya itu sama. Jadi DNA yang ada di seluruh tubuh kita, baik itu di rambut, dari ujung rambut sampai ujung kuku sampai di kulit, itu semuanya sebenarnya sama. Terus yang beda apa? Yang beda adalah sintesis proteinnya, atau kita bisa bilang sebagai ekspresi gennya. Jadi gini, misal kita punya sequence DNA di sini. Ada bagian ini yang kuning. Ini katakanlah A. Bagian yang merah
itu katakanlah B. Bagian yang biru itu katakanlah C. Nah, pada tiap sel A, B, C itu semuanya ada. Semua sel itu punya DNA yang sama, sequence yang sama. Mereka punya A, B, dan C. Yang beda adalah yang mana yang diaktifasikan. Kayak misal, saya punya satu sequence di sini. Ini A, B, C juga. Ini A. Ini B. Ini C. Nah, ini ada dua kan, ada yang atas, ada yang bawah. Kalau misalnya yang atas, katakanlah si A ini, dia off. Yang B, dia off. Yang C, dia on. Bakal jadi apa? Bakal jadi misalnya sel saraf. Sel saraf tuh bentuknya kayak gini kan. Ini terus neuron ya, ada dendritnya, terus ada ininya, terus aksonnya panjang. Nah, kayak gitulah. Terus di tengahnya ada inti kan. Ini sel saraf. Sedangkan di yang bawah itu katakanlah dia bukan C yang aktif, tapi yang A. Yang B itu non-aktif, yang C juga sama non-aktif. Dia bakal jadi sel yang beda. Katakanlah selnya kayak gini. Tapi intinya sama ya. Dia bakal jadi sel epitel gitu. Jadi apa yang menyebabkan kondisi di mana sel otot atau sel kulit itu beda? Yang beda adalah ekspresi gennya, yang beda adalah proteinnya gitu. Jadi sebenarnya seluruh sel itu intinya sama, DNA-nya sama, yang beda adalah yang mana yang di off, yang mana yang di on. Kurang lebih kayak gitu.